Mengapa terjadi gelap gulita di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua? Saya akan bacakan ya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua dituliskan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya ya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, mengapa terjadi gelap gulita dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua? Gelap gulita itu terjadi karena keberadaan terang belum dihadirkan. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, disitulah keberadaan dari terang itu dihadirkan. Apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat yang keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Jadi, mengapa terjadi gelap gulita dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua? Itu karena keberadaan atau belum dihadirkannya terang itu. Nanti di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, baru Tuhan Allah menghadirkan terang itu. Itu sebabnya di dalam ayat yang keempat, Allah memisahkan terang itu dari gelap. Ketika kehadiran dari terang, maka kegelapan pun sirna, menyingkir. Saudara, ada hal yang sangat-sangat berharga yang bisa kita pelajari dari apa yang telah difirmankan oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua dan yang ketiga. Kalau kita perhatikan di sana bahwa gelap gulita tadi terjadi oleh karena keberadaan dari terang itu belum dihadirkan. Siapa yang menghadirkan keberadaan dari terang itu, saudara? Yang menghadirkan adalah Tuhan Allah sendiri. Jadi keberadaan dari terang itulah yang dihadirkan oleh Tuhan Allah. Ketika keberadaan terang itu dihadirkan, maka tidak terjadi gelap gulita lagi. Jadi gelap gulita terjadi karena keberadaan dari terang belum dihadirkan. Dari sini kita ambil pelajaran rohani yang sangat berharga. Apa pelajarannya? Apa yang terjadi ketika manusia tidak ada Kristus dalam hidupnya? Apa yang terjadi pada seseorang yang tidak ada Kristus dalam hidupnya? Yang tidak berdasarkan, yang tidak memiliki dasar, yaitu Kristus. Apa yang terjadi pada diri seseorang yang tidak percaya, yang tidak menerima, yang tidak datang kepada Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah terang dunia. Seperti di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, ketika Tuhan Allah berfirman, ya, sehingga firman yang keluar dari mulut Allah itu menghadirkan terang. Begitu juga bahwa firman Tuhan Allah itu telah menjadi manusia. Dan Allah sendiri yang memberi nama Yesus Kristus pada firman-Nya yang telah menjadi manusia. Firman yang ada dalam diri Allah itu memiliki hakikat yang sama dengan Allah itu. Ya, yang setara, yang sederajat. Karena apa? Karena firman itu ada pada diri Allah sendiri. Dan Tuhan Allah, Bapa itu sumber hidup kita, dan berkata,
inilah anakku, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dalam Matius pasal 17 ayat yang kelima. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ya, di dalam ayat 17 dan 18, kasih karunia Allah, ya, penuh karunia dan kebenaran itu dihadirkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kebenaran. Yesus Kristus adalah kasih karunia Allah, di mana Allah yang telah menyatakannya. Sebab apa? Sebab Yesus Kristus adalah firman Tuhan Allah itu. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah terang dunia. Karena terang itu dihadirkan oleh firman Tuhan Allah, oleh Allah itu sendiri. Jadi tidak ada terang yang sejati, tidak ada terang yang penuh selain daripada firman-Nya. Allah itu Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi ketika tidak ada Kristus di dalam hati seseorang? Apa yang terjadi ketika tidak ada Kristus di dalam hidup seseorang? Apa yang terjadi ketika tidak ada kebenaran dan orang itu tidak tinggal dalam kebenaran? Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Saudara, kita baca lagi, kita akan mempunyai terang hidup, ya. Kita akan mempunyai terang hidup. Dan orang yang memiliki terang hidup itu tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saudara baca dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Jadi orang yang memiliki terang hidup artinya orang yang percaya, orang yang memiliki dasar, yaitu Kristus yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah sebagai jalan pendamai, sebagai juru selamat, Mesias itu, di mana orang-orang yang percaya, yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi orang yang di dalam Kristus Yesus itu berarti orang itu memiliki terang hidup. Dan orang yang memiliki terang hidup tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Jadi orang yang berjalan dalam kegelapan artinya adalah orang yang di dalam hidupnya tidak ada terang hidup. Sebagaimana gelap gulita menutupi samudra raya oleh karena keberadaan dari terang itu belum dihadirkan. Ketiadahadiran dari terang itu membuat gelap gulita. Jadi kalau seseorang tidak di dalam Kristus Yesus yang adalah kebenaran itu, dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Sama seperti manusia yang telah meninggalkan, ya, dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Manusia itu setelah jatuh dalam dosa meninggalkan Tuhan Allah, bersembunyi di antara pepohonan. Tetapi manusia itu bisa kembali setelah Allah berfirman. Jadi firman yang didengar oleh manusia itulah sebagai petunjuk, sebagai jalan di mana manusia itu dapat kembali kepada Allah. Jadi melalui firman Tuhan Allah, manusia itu bisa kembali kepada Allah. Oleh karena itu saudara, memiliki hubungan ini berarti sangat-sangat penting. Orang percaya, orang yang datang, orang yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau bukan di dalam Yesus Kristus, tidak akan pernah orang itu bisa mengenal Allah, kembali kepada Allah, memiliki hubungan dengan Allah, tidak akan pernah bisa. Sebab apa? Sebab manusia, semua manusia telah menyeleweng, telah melakukan pelanggaran, ya, telah meninggalkan Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya orang itu kembali? Melalui firman Tuhan Allah yang telah dinyatakan oleh Allah itu, yang telah dinyatakan oleh Allah itu, yaitu Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus engkau memiliki terang,
Dan terang itu yang menuntun hidupmu untuk membangun hidupmu di atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan Allah. Dan kita membangun hidup kita, rohani kita, karakter hidup kita dari hubungan kita dengan Allah melalui firman-Nya. Rohnya yang menghidupkan kita kembali. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Jadi seperti yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, orang yang mempunyai terang hidup, yaitu Kristus Yesus yang dipercayai, yang diterima, yang datang dan hidup di dalamnya, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Terang itu adalah Yesus Kristus. Saudara baca dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, akulah terang dunia. Ya. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita kalau mau membangun hidup kita dengan benar, maka kita membangun hidup kita di atas dasar, yaitu Kristus, firman Tuhan Allah. Ya, di luar daripada itu tidak akan pernah engkau berjalan dalam terang. Justru engkau berjalan dalam kegelapan. Orang yang berjalan dalam kegelapan akan menuju kepada kebinasaan. Tuhan Yesus memberkati.